para komikos pada tahu nih, lu dari divisi apa dan siapa sih? Oke, gua Alif dari divisi eksternal. Oke, gua Rayhan Widya dari divisi Menkominfo. Gue Tiara dari divisi asyara. Gue Yesi dari divisi pusat data. Gue Rani dari divisi sponsorship. Gua Raka dari divisi operasional. Arya dari divisi konsumsi. Gua siapa? Lu siapa? Gua Iwan Rajizar dari divisi manajemen lapangan. Apa aja sih tugas masing-masing dari divisi? Oke, tugas dari operasional sendiri itu pendistribusian barang, terus perizinan, serta mencatat kebutuhan barang-barang yang diperlukan dari divisi-divisi terkait. Seperti itu. Oke, untuk divisi manajemen lapangan sendiri memegang kendali penuh atas situasi dan juga kondisi selama acara berlangsung. Oke, sedangkan dari konsumsi itu terlihat jelas ada namanya itu konsumsi, yang berarti menyediakan konsumsi selama acara. Oke, jadi kalau dari divisi eksternal sendiri itu kita ngurusin terkait dengan media partner sebagai upaya promosi juga branding dari Ecositter, dan juga kita mengurus terkait dengan public relations atau humas untuk penyebarluasan informasi. Nah, kalau dari divisi acara itu bertanggung jawab untuk seluruh rundown dan konsep dari semua acara Ecositter. Nah, kalau dari divisi fundraising itu mencari penyokong dana, menyiapkan dana untuk keberlangsungan acara Ecostar. Oke, dari divisi pusat data sendiri itu yang pertama adalah membuat website lalu mengelola data untuk acara Ecositter. Oke, kalau dari divisi Menkominfo itu sebagai pusat branding, penyebar luasan informasi dan juga penyedia kebutuhan media visual untuk Ecositter 2022. Wah, keren banget ya. Sekarang apa aja sih suka duka masuk divisi itu? Oke, kalau suka duka dari operasional sendiri, mungkin kalau sukanya itu dari operasional sendiri itu ada yang namanya subdivisi perizinan. Subdivisi perizinan itu mengurusi segala perizinan ruangan. Jadi untuk staf perizinan itu sukanya ya mungkin bisa mengetahui alur perizinan, serta juga ya mungkin kalau gabut atau gimana di kosan itu bisa ke kampus atau keluar-keluar lah. Nah, kalau untuk dukanya sendiri itu mungkin dari OP mungkin yang paling sering dicari OP mana ya. Pokoknya kayak yang paling dicari lah kayak gitu. Oke, kalau duka dari konsumsi itu pertama itu selalu diremehin ya, kayak konsumsi doang cuma nyiapin makanan gitu kan. Padahal itu penting, kayak semua staff, semua komite itu butuh makanan dan ataupun konsumsi. Dan duka lainnya itu adalah kayak misalnya kita tuh harus menyiapkan makanan secara presisi, yang kalau lebih itu bakal dana kita bakal kuras, dan kalau kurang itu ya tahu sendiri akibatnya ada yang nggak bagi makanan. Dan juga ya kalau kelebihan itu kan kita jadinya such food waste kan. Nah, lalu itu kalau sukanya itu yang kayak gue cuma perlu bikin satu, itu kalau jadi anggota ataupun staf konsumsi itu lu bakal tester makanan gratis. Orang kelaparan akan konsumsi. Oke, gimana sih caranya masuk salah satu divisi? Ya, jangan dulu lah. Oke, kalau dari Menkominfo harus punya beberapa keterampilan. Sedangkan dari divisi pusat data juga wajib untuk memilih kalian khusus seperti di bidang website itu mengetahui bahasa pemrograman seperti HTML dan JavaScript. Nah, sedangkan di bagian pendataan itu terbiasa dengan Google Form maupun Google Drive begitu. Oke, sekarang kita masuk nih, divisi apa sih yang paling berperan dalam acara Ecositter ini? Divisi acara lah, orang kita yang bikin konsep. Operasional lah, kalau nggak ada operasional nggak bisa ngangkut barang. Ya, Menkominfo lah. Kalau nggak ada Menkominfo nggak ada nih video kayak gini. Jangan gitu dong, hal yang sama pentingnya loh. Semua panitia di Ecositter tuh mempunyai peran yang sama pentingnya. Oke, jadi masuk-masuk divisi itu penting ya teman-teman. Sekarang kita masuk nih pekan selanjutnya. Gimana sih pandangan orang-orang untuk masing-masing divisi itu? Kalau fundraising mungkin cuan kali ya. Duit ya sih, duit.
Oke, jadi kalau dari divisi eksternal sendiri mungkin kita banyak yang ngira bahwa kita tuh orang-orang yang bisa banget nih public speaking, extrovert pula, tapi nggak juga gitu. Padahal di divisi eksternal juga banyak banget orang-orang yang kayak masih terbata-bata dan tanda kutip ketika kita berusaha untuk mengadakan hubungan, masih yang kayak perlu bantuan gitu. Jadi divisi eksternal tuh nggak orang yang pro banget di public speaking, namun tetap mengusahakan menjadi yang terbaik ketika berkomunikasi dengan orang lain. Kalau mau masuk divisi, apa aja sih kemampuan khusus yang harus dipenuhi? Oke, kalau dari divisi Medcominfo itu ada beberapa keterampilan. Yang pertama itu editing video, mendesain poster dan sejenisnya, habis itu membuat konten dan pemakaian ataupun penggunaan dari sosial media. Staff yang menurut kalian cocok nih untuk masuk masing-masing divisi. Nah, kalau dari divisi acara itu, staffnya itu harus yang punya inovasi dan ide gitu. Terus juga bisa bekerja di kota kanan. Jadi kita tuh terbiasa buat ngerombak radar hamin jam. Jadi jangan kaget kalau masuk acara. Kasian amat gitu. Ya, gimana ya? Oke, pertanyaan terakhir nih. Berapa persen sih persiapan ICOS untuk tahun ini? Oke, kalau untuk berapa persen sih kita nggak bisa nilai itu dengan persen, tapi lihat aja wajah-wajah kesiapan daripada komite ini yang siap untuk mensukseskan acara Ecosister 2022. Oke, untuk penutup nih, satu dong closing statement untuk para komikos yang lagi nonton. Jangan harap makan enak.